dari Kak Tiara, apa sudah siap? Boleh langsung dimulai aja, Kak Tiara. Halo, halo, suaraku udah terdengar belum? Oke, oke, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Masih semangat nggak sih buat mentoring kali ini? Apalagi ini kan terkait motivation letter Sudah, dan tips in Kak. interview. Oke, mungkin langsung aja ya ke materinya biar nggak lama-lama. Aku izin share screen terlebih dahulu. Hmm, Sip, sip. Iya, nggak bisa. Oke. Apakah sudah muncul ya teman-teman untuk PPT-nya? Sudah muncul, Kak. Sudah, Kak. Oke, aman kalau gitu. Oke, langsung aku lanjutkan ya. Untuk materi hari ini, untuk mentoring kali ini yaitu ada penyusunan motivation letter dan tips and trick interview. Untuk yang motivation letter yaitu merupakan salah satu dokumen terpenting ya dalam pendaftaran beasiswa Bank Indonesia karena dalam dokumen ini eh, kita menuliskan alasan dan bagaimana kontribusi kita ke depannya gitu. Untuk struktur pada motivation letter itu berbentuk segitiga terbalik, yaitu yang
paling atas itu di pembukaan atau biasa disebut dengan opening statement. Jadi di pembukaan ini itu kita menuliskan terkait perkenalan diri secara singkat, nama, latar belakang pendidikan kita, kemudian bidang yang ingin kita pelajari ke depannya. Terus menjelaskan juga alasan spesifik kenapa kok tertarik dengan program beasiswa Bank Indonesia. Kemudian mengaitkannya dengan visi pribadi dan bagaimana program ini itu relevan dengan tujuan kamu. Terus untuk yang kedua itu ada body paragraph. Ini termasuk ke isi dari motivation letter kamu. Yang pertama itu di dalam body paragraph itu aku menyarankan dibuat dalam 1 sampai 3 paragraf. Jadi paragraf yang pertama bisa diisi dengan latar belakang dan pencapaian. Jadi kamu jelaskan pengalaman akademik maupun non akademik terkait baik sosial maupun yang non sosial juga boleh. Terus sebutkan prestasi kamu itu bisa dari penelitian atau proyek yang pernah kamu lakukan kayak gitu. Boleh dicantumin ke tugas-tugas kuliah yang relevan dengan program Bank Indonesia kayak gitu. Terus untuk paragraf yang kedua itu ada motivasi dan relevansi beasiswa. Jadi kamu jelaskan alasan kamu memilih bidang studi yang kamu tekuni saat ini, kemudian dihubungkan dengan dampak yang ingin kamu capai dalam karir atau kontribusi nantinya ke masyarakat kayak gitu. Terus untuk paragraf yang ketiga ini kalian menjelaskan keterkaitan dengan tujuan masa depan kamu. Jadi jelasin kalau program beasiswa ini bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Jadi lebih ditekankan ke pencapaian visi kamu kayak gitu. Terus disebutkan juga kontribusi yang akan kamu lakukan ketika mendapat beasiswa ini dan kontribusimu setelah kamu lulus dari perkuliahan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ini lebih mengkerucut lagi itu di closing statement. Untuk closing statement ini juga meringkas kembali kenapa kok kamu ini layak untuk dapat beasiswa ini. Terus kamu juga harus mengungkapkan terkait antusiasmemu, kenapa kamu kok mendaftar beasiswa ini, bla bla bla. Terus diakhiri juga dengan kalimat yang positif. Jadi termasuk ke apresiasimu ke reviewer, kemudian optimismu terhadap kamu kalau dapat beasiswa ini kamu akan ngapain. Itu masuk ke closing statement. Kemudian terkait isi konten motivation letter, yang pertama ada pengenalan diri sama seperti di yang sebelumnya. Terkait struktur pengenalan diri ini masuk ke opening statement. Kemudian alasannya kenapa itu juga masuk setengah masuk ke opening statement dan setengahnya lagi dimasukkan ke body paragraf. Ini disesuaikan dengan pengalamanmu yang ada. Sama hubungan ini terkait hubungan antara pengalamanmu, tujuan karir, dan program beasiswa. Jadi ini juga poin hubungan masuk ke body paragraph. Kemudian kontribusimu ini setengahnya masuk ke body paragraph dan setengahnya masuk ke closing statement. Kontribusi ini itu yang kamu jelaskan terkait kontribusimu yang akan kamu berikan setelah dapat beasiswa Bank Indonesia. Terus yang terakhir ada keunikan. Keunikan ini masuk ke closing statement. Sebenarnya masuk ke closing statement karena ini untuk menarik reviewer biar mereka tahu kalau kamu ini layak diberikan beasiswa Bank Indonesia seperti itu. Terus do and don'ts terkait penyusunan motivation letter untuk yang harus kamu lakukan yaitu yang pertama menggunakan bahasa formal dan profesional.
Jadi jangan menggunakan bahasa yang tidak profesional. Contohnya kalau di motivation letter itu kalau kalau kalian menjelaskan, nah itu jangan menggunakan kata aku, tapi menggunakan kata saya gitu. Itu salah satu kata formalnya. Terus menuliskan dengan struktur yang jelas dan runtut. Jadi sesuai dengan struktur ya teman-teman, biar kalian ini nggak lompat-lompat untuk menjelaskan terkait motivasi kalian ini untuk menerima beasiswa Bank Indonesia itu biar lebih jelas arahnya mau kemana yang dibahas kayak gitu. Terus disesuaikan juga dengan kriteria dan visi pemberi beasiswa. Terus yang keempat ada menyertakan pencapaian dan pengalaman yang relevan. Contohnya seperti prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman event, atau volunteer, atau juga bisa dengan kegiatan sosial lainnya. Gitu. Bagi yang nggak punya pengalaman kayak ikut event-event atau pengalaman organisasi, bisa dicantumin ke pengalaman kegiatan sosial lain seperti di perkuliahan itu jadi PJ, atau jadi ketua kelompok, atau kalau kalian di perkuliahan kan ada kayak tugas. Nah, itu kontribusi kalian di tugas itu tuh sebagai apa dan bagaimana pencapaian kalian untuk menyelesaikan penugasan itu. Terus yang terakhir, memeriksa kembali tatanan bahasa yang kalian gunakan dan apabila ada kesalahan penulisan itu bisa, di cross check lagi biar, saat dikumpulin itu sudah nggak ada nggak ada kesalahan penulisan kata. Terus yang jangan dilakukan itu jangan mengulang isi CV secara langsung, karena dalam motivation letter ini baiknya menjelaskan hal yang lebih personal. Contohnya seperti latar belakang, itu kan di CV kan hanya beberapa poin saja yang dijelaskan. Sedangkan kalau di motivation letter itu kan lebih melibatkan ke personal kalian. Contoh kalau dari latar belakang itu juga bisa mencangkutkan ke latar belakang keluarga juga kayak gitu. Terus jangan menulis dengan kata-kata yang klise atau bertele-tele. Kata-kata yang klise ini kata-kata yang ini seperti saya ingin beasiswa ini karena ya ingin sukses kayak gitu. Itu kan terlalu klise ya teman-teman. Kayak ya siapa yang tidak mau dapat beasiswa, siapa juga yang tidak mau sukses kayak gitu. Jadi lebih baik gunakan sesuai dengan apa ya, pengalamanmu sama alasanmu kenapa kok membutuhkan beasiswa Bank Indonesia gitu. Terus jangan menggunakan bahasa informal dan terlalu banyak emosi. Untuk yang terlalu banyak emosi ini itu kalian jangan terlalu menggebu-gebu, akhirnya yang kalian tulis dalam motivation letter ini nggak tertuju dengan apa ya, nggak sesuai dengan visi dari beasiswa Bank Indonesia sendiri. Jadi menyesuaikan juga dengan visi dari program pemberi beasiswa juga kayak gitu. Jadi lebih dikontrol lagi kalau terkait motivation letter ini terkait latar belakang atau alasan-alasanmu atau pengalamannya juga dan hubungannya juga itu diperhatikan bahasanya dan jangan terlalu terbawa emosi kayak gitu. Terus untuk penulisan motivation letter itu idealnya 500 sampai 700 kata atau kalau dari pengalamanku dan teman-teman yang lain itu kebanyakan dalam motivation letter itu kita menyusun cuma 1 lembar halaman, cuma 1 halaman aja. Tapi kemarin aku waktu periode kedua ini 1,5 sih, tapi itu udah apa ya, formatting-nya itu pakai spasi 1,115, jadi 1,15. Tapi kalau waktu temanku yang lain itu menggunakan spasi 1,0, jadi bisa dalam 1 halaman aja untuk motivation letter-nya. Lebih baik seperti itu. Terus yang paling penting juga itu jangan copy paste motivation letter punya orang lain. Ya meskipun ada referensi. Nah, referensi kan ya cuma sebagai patokan. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhanmu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai copy paste. Terus untuk tahapan interview ini
persiapan yang perlu disiapin ya teman-teman sebelum interview. Untuk persiapan interview ini bisa kalian lakukan ketika kalian lolos pemberkasan. Gitu. Untuk persiapannya yang pertama yaitu persiapan berkas pendaftaran. Seperti yang udah aku jelasin kemarin, kita membuat berkas itu 2 rangkap. Karena yang pertama itu untuk diserahkan ke fakultas, ke TU fakultas secara offline. Kemudian yang kedua itu dibawa ketika interview. Kayak gitu. Dapat dipahami ya? Persiapan berkasnya ini jadi dua rangkap. Yang pertama untuk pendaftaran saat pemberkasan di fakultas, di TU fakultas, dan yang kedua ini saat interview gitu. Terus yang kedua ini pahami informasi terkait ke bank sentralan dan Genbi. Karena dari beberapa kali aku interview di beasiswa Bank Indonesia itu memang pertanyaannya ada beberapa seputar tentang ke bank sentralan. Jadi apa visi Bank Indonesia, tugasnya seperti apa, terus Bank Indonesia ini dipimpin oleh siapa, kayak gitu. Terus terkait Genbi juga ditanyakan. Waktu aku pertama kali jadi periode yang pertama, waktu pertama kali daftar, itu ditanyain seputar Genbi. Jadi kalian sering-sering lihat Instagram kita, sering-sering scroll cari-cari tahu event-event apa aja sih yang udah dilakukan sama Genbi, terus Genbi ini apa, kayak gitu. Terus yang ketiga, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam interview beasiswa. Ini nanti aku kasih referensi di slide selanjutnya. Kemudian masuk ke yang keempat itu latihan menjawab interview dengan struktur STAR. STAR itu S-nya structure, terus T-nya task, dan A-nya action, kemudian R-nya result. Oke, untuk metode STAR ini itu bisa dipakai saat kalian menjelaskan tentang pengalaman atau tentang pertanyaan-pertanyaan seputar diri kamu sendiri kayak gitu. Terus do and don'ts terkait interview. Ini yang pertama datang tepat waktu dan berpakaian rapi. Untuk offline itu bisa datang 15 sampai 30 menit lebih awal. Jadi karena di Bank Indonesia itu kan interviewnya itu dilakukan secara offline, tapi nggak tahu lagi juga di tahun ini dilakukan secara offline atau online, tapi kemungkinan besar ya akan dilakukan secara offline karena ya sekarang sudah nggak ada pandemi kayak gitu. Jadi bisa disiapkan datang tepat waktu gitu teman-teman ya. Kalau bisa datangnya itu di lebih awal. Terus menggunakan bahasa yang jelas dan profesional. Jadi saat menjelaskan ke asesor itu menggunakan bahasa yang profesional, yang formal. Jadi jangan pernah menggunakan kata aku kalau menjelaskan tentang pengalaman. Jadi harus saya, kayak gitu. Terus memberikan jawaban yang jujur dan relevan. Jadi sesuai dengan pengalamanmu, jadi tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-kurangkan. Terus menunjukkan antusiasme dan sikap yang positif. Antusiasme ini ketika kalian menceritakan pengalaman atau saat interview, itu kalian itu jawabnya itu harus yang semangat gitu loh teman-teman. Jangan kayak loyo, terus jangan terlihat kayak tegang, itu jangan sampai kayak gitu. Karena apa ya, dilihatnya itu kayak kalian ini nggak siap gitu loh. Sekalipun kalian tegang, tapi kan kalian sebisa mungkin harus bisa mengatasi rasa tegang kalian saat interview. Jadi asesor itu saat nanya itu bisa enjoy dan pertanyaannya juga bakalan terus mengalir seputar
apa yang ada di diri kalian. Terus, siapkan pertanyaan untuk reviewer, ini opsional, bisa diganti dengan closing statement. Jadi sebelum kalian bukan menutup, sebelum kalian ditanyakan apakah ada lagi yang ingin dijelaskan, itu baru kalian memberikan closing statement ke asesor, biar, itu sebagai menarik lah untuk asesor biar kalian nih bisa lolos beasiswa Bank Indonesia, kayak gitu. Terus yang jangan dilakukan, datang tanpa persiapan. Datang tanpa persiapan ini contohnya, kalian datang aja tapi pemberkasan kalian kurang, terus kalian datang dengan baju yang ya udah kayak pakai sendal, terus bajunya nggak rapi kayak gitu, terus kurang lah pokoknya. Terus kalau menjawab itu jangan singkat dan jangan bertele-tele juga. Jadi ya harus sesuai dengan kalau ditanya misal perkenalan diri, boleh perkenalan diri, terus kalian coba jawab, "Nama saya bla bla bla, saya dari sini, terus saya gini gini gini." Nah, itu jangan terlalu singkat, teman-teman. Jadi bisa, dibuat kayak storytelling gitu loh, kayak, "Selamat siang," terus dengan ibu siapa, pasti ibunya bakalan berkenalan, terus disebut nama ibunya biar terlihat kalau kalian ini, tahu loh, kalian ini notice loh kalau nama ibu ini tuh, siapa, kayak gitu. Terus kalau jawab juga jangan bertele-tele. Jadi, ketika menceritakan ke pengalaman kamu, itu jangan terlalu bertele-tele, kayak contohnya, sampai di luar konteks. Contohnya itu, kalian itu ditanyain A, tapi kalian tuh melebar sampai C, sampai D, sampai bla bla bla, kayak gitu. Itu jangan sampai kayak gitu, karena nantinya dari apa yang kalian jawab itu nanti akan dikembangkan lagi, pertanyaannya akan berkembang, kayak gitu. Terus bersikap tidak sopan dan terlalu santai. Nah ini, tidak sopan ini contohnya, kalian datang cuma langsung duduk, tidak ada sapaan, tidak ada salam, cuma langsung duduk aja, kayak gitu. Terus terlalu santai ini contohnya, gaya bahasa yang kalian ucapkan itu terlalu santai. Contohnya kayak, "Iya Bu, namaku gini gini gini, aku berpengalaman di ini loh Bu," kayak gini. Itu jangan ya teman-teman. Terus yang keempat ini mengkritik kampus atau orang lain atau juga bisa ke beasiswa lain. Ini jangan sampai kalian, mengkritik univ atau orang lain atau beasiswa lain. Contohnya mengkritik event yang pernah kalian alami atau, saat kalian menceritakan pengalaman, kalian ini, tanpa sengaja, menceritakan kayak keburukan dari orang lain, kayak gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi ya, senormalnya aja kalau menceritakan pengalaman, ya udah sesuai dengan struktur yang udah aku jelasin tadi, sesuai dengan STAR. Situation, task, action, sama result. Jadi, di STAR-nya ini, S-nya itu situasi, contohnya kayak kamu di situ sebagai apa dan tugasmu di event itu ngapain. Kemudian task ini terkait, tantangan yang kamu hadapi saat mengerjakan proyek ini atau event ini. Terus action-nya ini bagaimana caramu mengatasi, tantangan tersebut, dan result-nya itu, hasil, proyek yang kamu lakukan ini eee, apakah berhasil atau apakah ada kekurangannya, gitu. Terus ini untuk don yang terakhir, itu tidak memahami diri sendiri dan dokumen yang diajukan. Jadi, pastiin CV, motivation letter itu sesuai dengan apa yang ada di diri kamu sendiri. Terus kamu juga harus memahami, kamu ini seperti apa, potensimu ke depannya setelah menerima beasiswa Bank Indonesia ini, itu apa, kayak gitu. Makanya kalau membuat, pemberkasan terkait CV dan motivation letter itu jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangin, gitu. Ini untuk referensi pertanyaan untuk ada profil diri, itu biasanya terkait apa motivasi kamu mendaftar beasiswa ini,
terus menyebutkan pencapaian atau pengalamanmu selama ini, ada tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya, sama rencanamu setelah menjadi awarded beasiswa Bank Indonesia atau bisa juga apa rencanamu ketika lulus dari univ ini dan dari program studi ini, kayak gitu. Terus terkait ke bank sentralan itu apa yang kamu ketahui tentang Bank Indonesia? Sebutkan 3 pilar Bank Indonesia. Apa kebijakan Bank Indonesia yang kamu ketahui? Bagaimana pendapatmu mengenai perekonomian Indonesia saat ini? Terkait ke bank sentralan, ini macamnya pasti banyak banget. Jadi kalian harus research sendiri ya terkait ke bank sentralan ini seperti apa karena dari pertanyaan-pertanyaan terkait di bank sentralan itu setahu aku pasti muncul dan jawabannya ada di websitenya Bank Indonesia kayak gitu. Dari pengalamanku 2 kali interview itu rata-rata ya memang jawabannya ada di website kayak gitu. Jadi kalian harus hafal dan paham terkait ke bank sentralan. Jadi research terus terkait ke bank sentralan atau bisa juga kalian lihat di Instagram-nya Bank Indonesia, itu juga kan pasti ada informasi-informasi terbaru nih terkait perekonomian atau terkait Bank Indonesia ini di tahun kemarin itu sudah melakukan apa aja sih buat memajukan perekonomian Indonesia kayak gitu. Terus untuk Genbi ini biasanya terkait apa yang kamu ketahui tentang Genbi. Jadi kamu ini tahu Genbi ini dari siapa Kak gitu. Terus kamu tahu Genbi ini apa sih sebenarnya Kak gitu. Terus program Genbi ini apa aja yang kamu ketahui. Sama bagaimana cara kamu mengatur waktu antara kegiatan di perkuliahan dan saat kegiatan Genbi. Terus yang terakhir ada kesiapan kamu untuk berkontribusi di Genbi. Untuk pengetahuan tentang Genbi dan program kerja Genbi itu bisa dilihat dari Instagram-nya Genbi. Terus untuk bagaimana cara kamu mengatur, ini ya terkait manajemen waktumu, bagaimana caramu mengatur ketika ada perkuliahan, tapi ada juga kegiatannya Genbi atau Bank Indonesia kayak gitu. Terus sama apakah ketika kamu lolos beasiswa Bank Indonesia ini, apakah kamu siap untuk berkontribusi di komunitas Genbi kayak gitu, generasi baru Indonesia. Ini terkait beberapa pertanyaan untuk yang periode pertama. Kalau periode yang kedua, contohnya ada beberapa teman-teman yang di sini kan ada yang mau melanjutkan mendaftar di periode kedua. Nah, itu kebanyakan pertanyaannya itu tentang pengalamanmu dan kontribusimu selama periode kemarin itu apa sih di BI kayak gitu ya, di Genbi kayak gitu. Jadi lebih ditekankan lagi kalau kalian ini bisa aktif gitu loh kalau di Genbi. Jadi biar mereka juga tahu kalau ternyata oh kalian ini sudah berkontribusi besar buat Genbi. Terus ya bisa dibuat pertimbangan juga dari asesor. Oke, untuk materi kali ini dari aku sudah selesai. Untuk materi motivation letter dan tips and trick terkait interview sudah aku jelasin. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Google Docs seperti kemarin biasa saya. Jadi untuk Q&A-nya bisa kita lakukan di next day atau di hari terakhir mentoring kayak gitu. Oke, aku kembalikan ke Sasa.